Oke, sistem periodik unsur. Oke, di sini ada tabel periodik ya. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya apa sih informasi yang bisa kita dapat dari tabel periodik ini ya? Nah, yang pertama di dalam tabel periodik ini ada yang namanya apa? Golongan. Ya, golongan itu yang mana? Golongan itu dari atas ke bawah. Ini dia. Golongan ini menunjukkan apa? Dia ini menunjukkan kemiripan sifat. Terus apalagi? Nah, ini kalau dalam satu golongan kalau kita buat konfigurasi, ternyata dalam satu golongan itu sifatnya identik ya. Ini kan 1S1, 2S1, ini untuk yang 1A ya. 3S1 terakhirnya, 4S1, 5S1, 6S1. Nah, misalnya untuk yang F nih golongan 7A misalnya. Ini udah kulit keberapa nih? Satu kedua ya. 2S. Bukan 2S lagi, tapi adalah 2P1, 2, 3, 4, 5. 2P5. Ini berarti 3P5 terakhirnya. Ini 4P5. Ya. Ini 5P5. Nah, selain memiliki golongan itu memiliki kemiringan sifat, dia juga punya yang namanya elektron valensi yang sama. Ya, elektron valensinya pasti sama. Oke, oke yang kedua ya, kita tuh bisa menentukan konfigurasi elektron dengan mudah. Ya, kalau kita tahu yang namanya tabel periodik. Gimana sih kita bisa menyingkat konfigurasi elektron? Karena dalam satu golongan udah pasti yang terakhirnya itu sama. Jadi kalau kita misalnya mau buat konfigurasi, sebenarnya kita bisa hafalin aja tuh. Misalnya H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R. Ya. Atau kita juga bisa menggunakan yang namanya golongan 8A atau gas mulia. Ya. Kalau kita lihat, gas mulia itu ada di sebelah kanan. Paling kanan. Ya. Di sampingnya gas mulia ada nggak? Nggak ada. Di sampingnya gas mulia itu pasti akan membentuk kulit yang baru. Ya, misalnya nomor habis gas mulia 2 pasti langsung ke kulit yang baru, yaitu adalah kulit di bawahnya. Misalnya Ne, habis Ne 10, 11-nya di mana? Selanjutnya, kulit selanjutnya ya. Jadi kalau kita punya misalnya kita punya nomor atom mau buat konfigurasi elektron, kita bisa pakai gas mulia ya. Misalnya kita punya nomor atom misalnya berapa nih? Ca misalnya 20 ya. Gas mulia sebelum Ca itu siapa? Ar ya. Ar. Ar berapa? 18. Ar. Berarti 20 kurang 18 itu berapa? 2. Lihat, setelah Ar itu akan masuk kulit baru. Itu adalah 4S1, 4S2, 4S2. Oke. Oh, ini pendek, Pak. Yang panjang. Oke, kita coba 34. 34 itu ada apa? SE. Nah, ya. Jangan gini lah. Oke, next. Ya, SE 34. SE 34 sama. Kita pakai gas mulia sebelum SE siapa sih? Nah, sebelum SE itu adalah AR 18 ya. Jadi kita hitung aja. 38 kurang 18 berapa nih? 6 ya, 14 ya, 6 2 1 16. AR ini adalah ya, kalau kita baca AR ini kulit ketiga, habis itu ada apa? 4S1, 4S2. 4S2, lihat. Habis 4S masuk ke 3D karena kita punya 16, D itu ada 10 ya, berarti lewat 3D10 ya. 3D10 baru 12 ya. 4P1, 4P2, 4P3, 4P4, 4P4. Nah, itu cara membaca ya atau menentukan konfigurasi elektron ya jika kita paham tabel periodik. Oke, informasi yang ketiga,
yaitu adalah sifat logam dan non-logam. Logam yang mana sih di dalam tabel periodik ya? Hampir semua ini ya, logam itu banyak banget. Ini logam ya. Ini logam, ini juga logam ya. Yang sedangkan yang di garis hitam ini BISIASTE ini adalah metaloid ya. Sisanya itu adalah non logam. Oh, setelah ini non logam ya. Hidrogen itu non logam, dia beda sendiri ya. Nah, logam. Nah, ini sifat logam sebenarnya ciri umumnya apa sih sifat logam? Nah, ternyata logam itu adalah cenderung dia melepas elektron ya. Sehingga kalau dia mau mencapai kestabilan, logam itu dengan cara apa? X ya. Menjadi X N plus ditambah N elektron, atau ya energi ionisasinya itu kecil. Ya. Jadi logam itu cenderung mudah bereaksi. Nah, karena dia memiliki ya energi ionisasi yang kecil atau dia mudah melepas elektron ya. N di sini adalah menunjukkan banyaknya elektron ya. Kalau misalnya Na kita ambil, Na ini biar stabil ya dengan cara melepas satu elektron, Na plus ditambah elektron. Ya, kalau Ca ini dia biar stabil adalah Ca2 plus ditambah 2 elektron. Dia melepaskan elektron karena dia memiliki energi ionisasi. Nah, pertanyaannya, kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, mana energi ionisasi yang paling kecil ya? Ternyata energi ionisasi yang paling kecil itu adalah di paling bawah ya. Artinya apa? Dia sangat reaktif ya, atau mudah bereaksi. Itu dia. Nah, kalau non logam gimana? Ah, ayo. Oke, kalau non logam gimana nih? Non logam. Waduh. Non logam ya. Kalau logam tadi bersifat kation atau melepas elektron, kalau non logam itu adalah lawan nih, anion. Dia itu cenderungnya adalah menerima elektron atau menarik ya. Bukan menerima sebenarnya, menarik elektron ya. Nah, kalau tadi kan dibilang wah logam banyak banget ya kan. Nah, kalau non logam ya, yang umum ya. Nah, ini dicatat lagi nih. Yang umum adalah H ya, C, Np, O, Se, F, Cl ya, Br, I. Nah, kalau golongan 8A ini kita nggak masukkan ke dalam non logam. Oh, bukan nggak dimasukin ya, karena dia itu udah stabil, dia itu udah nggak udah sukar berikatan ya. Makanya namanya adalah gas mulia. Oke? Nah, ini harus dihafal nih ya. H, C, N, P, O, S, E, F, C, L, B, R, I. Nah, semakin ke kanan, dia itu akan semakin ya mudah menarik elektron atau energi ionisasinya besar ya. Karena energi ionisasinya besar ya otomatis dia nggak akan jadi positif, malah akan jadi negatif. Atau ya afinitasnya energi afinitas elektronnya ya nilainya tuh negatif banget, kecil banget ya. Nah, kita ambil contoh misalnya F. F ya, golongan 7A dia itu biar stabil dengan cara menerima elektron menjadi F min ya. O biar stabil itu dengan cara apa? Menerima elektron menjadi O2 min ya. Menerima satu elektron jadi minus 1, menerima 2 jadi 2 min dan seterusnya ya. Kalau N golongan 5 dia butuh berapa biar stabil? Stabil itu harus seperti apa? Gas mulia ya, harus lengkap seperti gas mulia. Ya, kalau N berarti dia butuh berapa elektron? 3 elektron ya. N 3 min. Oke, biar untuk jelasnya lagi nanti kita kupas di sifat periodik unsur. Oke?